Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali pembelajaran daring pada hari ini. Baik anak-anak ustazah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya. Enggak ya, kalian belum ujian ya, lupa. Oh ya, ini kelas 9. Lupa. Oke, apa kabar anak-anak ustazah kelas 9A dan B? Baik ya, alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita kembali Ustazah akan kembali memberikan materi ya. Jadi kemarin itu kita sudah tentang diskusi ya. Tentang teks diskusi. Untuk teks diskusi kayaknya kita udah selesai ya kan? Nah, oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi Ustazah mau mengingatkan untuk anak kelas 9 ya. Jadi kalian ya, untuk anak kelas 9 yang sebentar lagi mungkin ya yang akan menghadapi ujian kelulusan seperti itu kan. Nah, jadi kalian tahu sendiri bahwasannya ujian nasional tidak ada, maka hak pribadi guru memberikan nilai. Jadi yang kosong nilainya Ustazah sudah lepas tanggung jawab. Bagi yang mau mengerjakan silahkan kerjakan, bagi yang merasa ada tunggakan tugas silahkan dikerjakan, karena itu bukan nilai untuk Ustazah, melainkan nilai untuk kalian sendiri. Kalau tidak dikerjakan ya sudah, itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Yang penting Ustazah sudah mengingatkan. Apalagi untuk praktek ya, itu penting ya, praktek yang nggak ada ya udah, kalau boleh kosong Ustazah tanya Ustazah, kosong aja Ustazah buat. Ya Ustazah nggak masalah, karena Ustazah kayak mana ya, kalau anak yang salah misalnya tapi dia berusaha ngerjain, Ustazah apresiasi. Tapi kalau udah aktifnya kurang, anaknya nggak mau mengerjakan juga, Ustazah nggak ada kasihan gitu, nggak apa-apa sama Ustazah, nol pun nggak apa-apa anak-anak tersebut, karena dia memang nggak menghargai sedikit pun. Bahkan Zoom untuk anak kelas 9 sangat miris kalau Ustazah lihat. Boleh disampaikan ke teman-temannya ya, kayak sekarang aja baru 17 orang kan yang bergabung di Zoom. Nah, itu yang membuat Ustazah itu ya kayak mana, nggak kasihan gitu kalau misalnya kalian nggak ngerjain. Ya udah, kosong pun nggak masalah bagi Ustazah ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Yang sudah mengumpulkan Ustazah ucapkan terima kasih ya, karena sudah mengumpulkannya tepat waktu. Nah, jadi anak-anak Ustazah kelas 9, kita hari ini mau belajar tentang menyusun cerita inspiratif ya. Apa sih yang dimaksud dengan inspiratif itu? Siapa yang tahu apa yang dimaksudkan dengan inspirasi, inspiratif seperti itu anak-anak Ustazah? Siapa yang tahu apa itu inspirasi? Nggak ada? Yang tahu inspirasi apa, inspiratif itu apa? Samanya tuh. Apa? Tak tahu nak, kok si Rahimah sih? Bukan. Oh. Apa itu inspirasi? Loh, kok nggak ada yang ngomong ini? Bentuk narasi sih. Apa? Bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Itu teks, itu cerita. Maksudnya inspirasinya itu apa? Inspirasi. Misalnya dia menginspirasi saya untuk menjadi begini. Masa nggak tahu inspirasi apa? Inspirasi.
Kalau anak zaman sekarang itu mungkin mustahil lah nggak tahu kata-kata yang seperti ini kan. Coba. Percikan ide-ide kreatif. Nah, apa percikan? Ide-ide Nah, ini Ustazah udah tahu nih satu jawabannya. Coba yang berada di Zoom, silahkan. Apa jawabannya? Nggak ada? Ya bisa. Siapa tuh tadi yang jawab? Siapa? Oh, iya betul ya. Yang lainnya inspiratif itu apa atau inspirasi itu apa? Inspirasi itu juga ya bisa dia dikatakan sebagai apa ide-ide kreatif atau yang menginspirasi bisa apa namanya yang dijadikan sebagai apa namanya pembelajaran seperti itu kehidupan. Misalnya saya terinspirasi dengan cerita dia gitu kan. Berarti kita terinspirasi artinya di situ adalah yang membuat hati kita tergugah, yang membuat kita bisa mencontoh cerita tersebut untuk pembelajaran hidup. Itu maksudnya ya anak-anak ustazah. Jadi cerita inspiratif di sini bukan cerita yang seperti biasa kita pelajari. Jadi pernah kita kan kemarin kita belajar cerita pendek kan pernah kan? Pernah ya? Kita pernah belajar cerita pendek, tapi di cerita tersebut itu jarang sekali yang apa namanya memberikan contoh-contoh nilai-nilai moral seperti itu. Tapi kalau di cerita inspiratif ini benar-benar memberikan contoh-contoh atau perbandingan-perbandingan kehidupan yang bisa kita jadikan inspirasi ya, contoh dalam kehidupan ya anak-anak ustazah ya. Jadi ini dia nih inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Jadi anak-anak ustazah, sebenarnya cerita inspirasi ini muncul karena biasanya kan kita dalam menjalani kehidupan ini, setiap orang kan pasti berbeda-beda ya kan menyikapi kehidupan ini, apalagi menyikapi permasalahan seperti ujian, kesenangan dan lain-lain. Pasti kita ini memiliki yang namanya pandangan yang berbeda-beda. Jadi dari pengalaman setiap individu itu pasti punya yang namanya ide-ide kreatif ya dari sebuah pengalaman kehidupan, paham ya? Dari sebuah pengalaman kehidupan yang dia buat menjadi sebuah cerita, kan? Yang akhirnya cerita tersebut bisa dijadikan inspirasi untuk orang-orang banyak. Contohnya misalnya ada seorang yang membuat cerita tentang kesuksesan dia dalam apa namanya meraih cita-cita misalnya, atau dengan apa namanya bagaimana kiat-kiat misalnya menjalani apa menjadi apa namanya ya mempertahankan keistiqomahan kita misalnya seperti itu bisa karena setiap orang itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda yang bisa dia buat menjadi sebuah cerita ya anak-anak ustazah ya. Jadi itu dia cerita inspiratif. Nah jadi supaya anak-anak ustazah lebih memahami apa sih cerita inspiratif tersebut, nanti kita baca ini. Cuman ini ustazah mau kasih apa ya seperti wawasan umum lah tentang apa sih cerita inspiratif itu. Nah, jadi di sini cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Ya, yang sudah dalam taraf bijak. Apa itu bijak? Seseorang yang bisa menimbang baik dan apa? Iya, baik dan buruknya ya. Jadi seorang yang bijak itu enggak selalu digambarkan oleh seorang kakek yang berjanggut putih, berjubah putih dan memegang tongkat. Ya, semua usia itu bisa memiliki pikiran bijak. Seperti kalian kan masih muda ya, remaja. Ya. Walaupun umur kalian tuh masih berapa umur kalian? 14, mungkin punya pengalaman pun nggak banyak kayak orang tua, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya setiap anak-anak ustazah sekalian ini pasti punya yang namanya apa namanya ya kebijaksanaan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Pastilah ya kan, apalagi kalian mungkin sudah dicontohkan oleh orang tua melalui sekolah dan lain-lain. Nah jadi ini ada contoh dari cerita inspiratif. Ustazah mau baca, yang suruh baca siapa ya? Ustazah mau suruh baca si
eh, Siti Khairunisa. Ayo dibuka kameranya ya. Iya, Za. Iya nak baca nak, ini nampak. Tunggu ya. Nih baca Siti Khairunisa. Ada nak, nampak kan? Yang mana, Za? Di monitor itu ada seorang sahabat. Ada? Ada, Za. Oke, bacalah. Ada seorang sahabat menunturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah kota swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bernama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 100 rupiah. Seribu rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhannya, ia lalu mengucupkan jari-jari mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu di mulutnya, seolah ia ingin berkata, Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan menggerak tangannya seolah berkata, "Tidak, tidak, tidak, aku tidak akan menambah sedekah untukmu." Ironisnya, Meski tidak menambahkan sedekahnya, ya. ironisnya meski tidak menambahkan sedekahnya ini kan? Iya, ya. Meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama Budiman berjalan ke arah ATM Center Guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Budiman ingin mengecek saldo rekening dia. Di depan ATM ia masukkan kartu ke mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulut. Senyum kecil dari mulutnya. Nah, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu warna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, tetapi kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk memberikan kepada wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Dah, cukup. Dah, coba Jihan Labibah, lanjut. Saat
pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi rezeki berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuhan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang saleh dan salehah. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti juga. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun, apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan terkejut. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu. Juga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya. Dengan suara yang agak berat dan terbata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah." Terus nak? Agak panjang nggak apa-apa ya. Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo, dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-anggukkan dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah. Dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima yang luar biasa, ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Tetapi sedikit pun aku tak berucap hamdalah. Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulur air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat. Oke, nah jadi anak-anak Ustazah itu tadi contoh dari cerita inspiratif ya. Ustazah mau tanya, beda nggak dengan cerita-cerita yang kita baca sebelumnya? Yang kayak Gunung Beser, beda nggak? Beda ya. Jadi cerita ini lebih kayak dapat aja gitu nilai-nilai kehidupannya, benar ya. Jadi cerita inspiratif tuh sepertinya lebih mudah aja untuk kita serap, untuk kita aplikasikan. Karena dia memang mengalir apa adanya ya kan. Dia tidak dibuat-buat seperti itu. Jadi inilah dia yang membedakan cerita inspiratif dengan cerita-cerita yang sebelumnya kita baca. Kalau ini memang ceritanya itu memang mendekati apa ya, kehidupan nyata, memang kisah-kisah nyata seperti itu kan, pengalaman pribadi, itulah dia cerita inspiratif. Nah, jadi dari cerita yang tadi, apa yang bisa kalian dapati, nilai-nilai apa yang bisa kalian dapatkan, atau inspirasi apa yang membuat hati kalian itu tergugah, itu apa dari cerita ini tadi?
Atau enggak tergugah sama sekali, Nak? Kan mana tahu. Iya, lebih bersyukur. Jadi tadi kan cerita inspiratifnya itu tentang perbandingan dua hal. Yang pertama adalah pengemis yang bersyukur dan apa tadi? Bapak itu orang kaya tadi, orang yang berkecukupan ya. Tetapi dia lupa untuk bersyukur. Tadi si pengemis tadi dia hanya dapat 10.000, tapi dia luar biasanya mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan pujian-pujian untuk Tuhannya, untuk Allah seperti itu, dan dia memang mengucapkan rasa syukur itu. Berbeda dengan yang orang berkecukupan tadi. Mungkin karena dia sudah sering mendapatkan uang segitu setiap bulannya, jadi dia hanya respon dia saat mendapatkan uang itu biasa aja ya kan anak-anak ustazah kan. Sama seperti kita mungkin udah biasa makan-makan yang misalnya kalau mungkin menurut orang-orang di luar sana ada yang nggak bisa makan seperti itu, tapi kita muda gitu kan, karena udah seringnya itu tadi sehingga kita biasa dan kita lupa bersyukur ya. Padahal orang di luar sana pun ya ampun yang susahnya ya, sekolah aja pun dia susah ya kan, nggak ada biaya. Ini kita ada dimudahkan ya, punya biaya, orang tua kita alhamdulillah diberi kecukupan, tetapi terkadang-kadang kita tidak bersyukur akan itu. Maksudnya bersyukur itu ya itulah, kita mungkin tidak jadi anak yang betul-betul dalam hal pendidikan, misalnya kita nggak benar-benar dalam mengerjakan tugas seperti itu. Sementara orang di luar sana dia kepingin kali sekolah kayak kalian gitu, tetapi memang tidak mampu. Banyak yang seperti itu anak-anak ustazah ya. Jadi intinya dari cerita tadi, walaupun nilainya sedikit ya, nilainya sedikit, kita itu tidak tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur ya, walau hanya nilainya sedikit. Seperti pengemis tadi, dia hanya menerima 10.000, tapi luar biasa bersyukurnya daripada yang bapak tadi yang menerima berapa dia, bahkan berlembar-lembar lebih dari 10.000 ya kan kan seperti itu. Nah jadi inilah dia yang dinamakan cerita inspiratif. Jadi bisa dibedakan nggak anak-anak ustazah perbedaan antara cerita inspiratif ini dengan cerita-cerita cerpen yang kemarin kita baca? Bisa nggak kalian bedakan? Bisa nak? Bisa dibedakan antara cerita inspiratif. Ya, tapi gini ya, kalau cerpen yang kemarin kita baca itu bukan nggak ada nilai-nilainya, tetap ada nilai-nilainya, tapi dia cenderung ke ke ini loh, hayalan, paham ya, lebih dibuat-buat gitu. Tapi kalau inspiratif enggak, dia dari awal sampai akhir ceritanya itu tentang pengalaman kehidupan yang bisa diberikan inspirasi untuk orang lain. Nah itu dia, pastinya berbeda ya. Tetapi kalau unsur-unsurnya itu sama ya anak-anak ustazah, ada tokohnya, ada latarnya, misalnya ada alurnya sama. Tapi nilai-nilainya itu yang berbeda ya. Nah jadi ini ada pertanyaan seperti apa ya kita bilang ya, untuk pribadi kita lah. Jadi setelah membaca cerita tersebut, kesan apalah yang kalian dapatkan setelah baca cerita yang tadi? Kalau ustazah kesannya misalnya apa ya? Coba kalau kalian apa kesannya? Menginspirasi kah atau menggugah perasaan kah gitu? Apa kesannya kalau membaca cerita inspiratif? Lebih termotivasi kah? Coba. Nggak ada kesannya? Kalau ustazah mungkin lebih termotivasi. Nggak ada ya? Kalian malu-malu atau memang malas ngomong? Oke. Udah ya, tadi kalau pelajaran udah dapet rasa empati. Kalian masih punya rasa empati nggak? Tahu kan rasa empati itu apa kan? Tahu? Rasa empati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah jadi yang tadi kalau dicerita, yang punya rasa empati itu si bapaknya ya kan, sama istrinya ya. Karena bapaknya tadi dia merasakan apa yang dirasakan si pengemis tadi.